Oke, selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu, kakak adik, om tante sekalian. Kali ini kita akan update lagi progres perkembangan trading bergaya investasi kita atau investasi bergaya trading untuk update 10 Juni 2023 ya. Kita lihat highlightnya di sini semua open trade yang terbuka sejak tanggal 11 Mei sudah tertutup. Jadi kalau kita berdasarkan video yang kemarin di minggu kemarin, semua trade yang 0,05 lot itu sekitar 35an itu tertutup dan memberikan saya lonjakan gain. Kali ini yang ada lagi trade yang 0,01 lot itu dia juga memberikan saya lonjakan gain ya setelah semuanya tertutup hampir sekitar 60-an trade. Nanti ada screenshotnya, kita akan lihat semua. Oke, di sini laju return OctaFX1 saya itu kemudian mulai meningkat lagi, dan saatnya nanti setelah saya melaporkan ini semua, untuk minggu berikutnya saya akan sudah mulai menaikkan lot perdagangan saya yang dari 0,05 lot itu untuk di OctaFX1 itu menjadi 0,06 lot, karena saldo nanti yang kita akan lihat ya sudah mencapai 7.300-an something, sementara saya sudah berada di 0,05, seharusnya saya mainnya di 0,06 lot ya. Oke, ini full speed Juni Bapak Ibu kakak adik om tante sekalian ya. Oke, ini adalah screenshot Kamis tanggal 1 Juni ya. Masih ada terbuka semuanya kemarin itu 42.35 ya, 0,01 lot, dan ada juga 0,05 lot itu 35 dan 42. Kemudian tanggal 2 Juni semua lot 0,05 ya, yang 0,05 lot itu yang tadinya berjumlah 35 itu semuanya tertutup. Dan di sini saya mendapat lonjakan gain ya. Jadi dari 6.900 kemudian saya dapat 7.187 di sini ya di OctaFX. Ini adalah screenshot untuk yang OctaFX1 ya. Karena di sini saya fokusnya ke OctaFX1 saya. Tetapi masih ada open trade yang 0,01 lot itu sebanyak 50 open trade itu yang mulai itu sejak tanggal 11 Mei belum tertutup ya. Dan kemudian nambah lagi di hari Senin tanggal 5 Juni menjadi 57. Dan ini drawdown saya itu menjadi sekitar 8,76. Naik lagi di sini menjadi 9,39 dengan kondisi open trade yang sama. 9,39 drawdown maksimumnya persen ya. Selasa. Nah, hari Rabu itu masih sama, hari Kamis di sini tertutuplah semuanya yang open trade 0,01 lot itu tadi. Ya, dan saya ada di drawdown maksimum sekitar 9 poin, angkanya adalah 9,39%. Nah, lonjakan itu kemudian memberikan saya tutup nih balance saya di sini menjadi 7.300, jadi 7.200 sini ya terbuka, jadi sahabat 7187 ya, kemudian ada lagi 7238, kemudian 7264, kemudian yang tertutup semuanya menjadi 7321 ya. Jadi di sini membuktikan sebenarnya sekali lagi kombinasi antara settingan robot ini bahwa memang konsep robot ini sudah baik, kemudian settingannya yang membuat ini yang berkaitan dengan manajemen resikonya itu sekali lagi membuktikan bahwa kombinasi ini mampu untuk menjaga situasi tetap berada dalam kondisi yang terkendali oleh si robot, kira-kira gitu. Nah, ini secara grafikal ya, kita lihat bagaimana sebenarnya deg-degan sebenarnya sepanjang bulan Mei dan ini Juni ya. Mei yang kalau kita lihat yang arsiran ya, kurva area ini adalah euro US dollar, kemudian euro US dollar yang kedua, dan ada juga euro US dollar yang pertama itu yang warnanya biru ya, adanya di belakang ini ya. Kalau kita lihat dia 35-an, di sini mencapai 57 ya. Dan naik terus sampai kemudian dia jatuh semuanya. Yang jatuh duluan itu di sini ya, tanggal 2 Juni itu sudah yang 0,05 lot. Jadi yang warna biru euro US dollar ini adalah 0,05 lot. Kalau yang di sini ini adalah 0,01 lot. Dan dia sudah tertutup semuanya di tanggal 2 Juni, kemudian baru selanjutnya diikuti dengan 0,01 lot. Dan ini memang mengerikan hanya saja, dan
berhasil dia tertutup, dan ini membuat saya sangat bangga dan semakin yakin bahwa di kemudian hari jika robot ini harus mengalami situasi pasar yang tidak menentu lagi seperti ini, harusnya dengan manajemen risiko yang saya tetapkan seperti sekarang, itu harusnya bisa diantisipasi. Ini untuk, take away kita ya, bahwa ada 2 poin yang saya, mau tekankan di sini. Yang pertama adalah manajemen risiko. Saya tidak mengenal konsep konsep, eee eee, stop loss, ya. Yang saya pakai adalah konsep yang seperti di perdagangan di saham-saham, itu adalah dollar cost index. Jadi kalau misalnya dia salah arah, ambil lagi sehingga menyebabkan apa, average buying-nya itu menjadi turun, sehingga take profit-nya juga akan menyesuaikan turun, sehingga hanya butuh, retracement kecil saja, kemudian kita bisa mengambil keuntungan. Kira-kira gitu ya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah, eee, bahwa ternyata robot ini bisa ya mengantisipasi pasar, yang penting manajemen risikonya benar ya, cara settingnya, baik dan tidak greedy ya. Jadi ada 2, sistem dollar cost index, quote and quote ya, bukan kita tidak ambil seperti, tapi konsepnya sama, dollar cost index. Yang kedua adalah, bahwa robot ini memang bekerja dengan sangat baik. Sudah beberapa kali ya saya mengalami hal seperti ini, dan robotnya baik-baik saja gitu. Alright, dan ini secara, keseluruhan untuk kita lihat yang tadi kita perhatikan sebelumnya, focusing itu adalah tadi di sini ya, yang OctaFX 1. OctaFX 2 sebenarnya di sepanjang bulan Juni sendiri itu dia baik-baik saja, sudah tidak ada masalah lagi ya. OctaFX 3, sorry, OctaFX 3, FX Pro memang sejak awal dia tidak ada masalah, sejak mulai dari bulan Mei ya, sampai di Juni ini tidak ada masalah. Kemudian Monex yang naik ke atas ini itu adalah Euro GBP, tapi itu pun masih terkendali sekali ya, dan kita lihat bahwa tidak ada lagi open trade yang besar. Di sini ada sampai 10 terbuka 11 gitu, tapi ternyata tutup ya sebelum akhir minggu ini di tanggal 10 Juni ini. Jadi sini tidak ada masalah untuk yang, Euro GBP juga ya. Alright, jadi memang, kondisinya aman saja. Yang perlu dikhawatirkan sebenarnya tadi itu adalah di sini OctaFX 1, dan ternyata baik-baik saja robotnya, bisa mengantisipasi itu. Oke, dan ini kita lihat jadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pendapatan kita sampai sekarang, di sepanjang bulan Juni ini. Bulan Juni ini saya sudah mengumpulkan total sekitar 350. Jadi target saya adalah harusnya melewati yang ini 484 ya. Saya berharapnya karena lot saya 0,05 yang paling besar, saya berharapnya dapatnya itu 500 dolar bulan ini. Tapi kalau emang nggak dapat ya sudah, jadi berarti emang tidak bisa sampai 500 dolar ya. Oh ya, satu lagi, nanti setelah ini kan toh juga saya akan menaikkan lot perdagangan di OctaFX 1 itu menjadi 0,06. Jadi saya harusnya dapat nih 500 ya. Jadi masuk minggu kedua harusnya lot saya sudah akan saya ubah, minggu depan sudah 0,06 ya. Oke, gain sampai dengan minggu tanggal 10 Juni ini, adalah saya sudah mencapai 3,63%. Wah, ini bagus ya, menurut saya tetap bagus walaupun rendah, dan ini trennya menurun. Tetapi ya di sini karena 2% itu rata-rata harusnya dipakai untuk setahun. Kalau misalnya retail biasa, kita berdagang, buka toko segala macam, ekspektasi kita adalah 2% 1 tahun atau 3% 1 tahun. Nah, kalau kita bisa mendapatkan ini dalam konteks bulanan, ini adalah suatu hal yang benar-benar luar biasa dan patut disyukuri. Nah, bagaimana dengan, progres gain secara keseluruhan dari semua akun-akun saya? Saya sudah berada di bulan Juni, sudah berada di $442, diambil secara dominan oleh OctaFX 1 yaitu 350, sisanya dibagi rata antara OctaFX 2, kemudian FX Pro dan Monex ya. Jadi ini sekali lagi saya akan targetkan di sini sampai 10.000, baru kemudian saya akan pilih salah satu di antara 3 ini, either apakah masih mungkin OctaFX 2 ya yang akan saya pakai, atau mungkin yang akan saya danai itu adalah FX Pro atau Monex, karena ini adalah, ini Indonesia ya. Jadi saya mau coba apakah bermasalah atau tidak sih sistem Monex ini, kita compare nanti dengan OctaFX 1. Jadi
Saya lagi mikir-mikir baiknya yang seperti apa gitu ya. Karena sudah dekat-dekat dengan 10.000 ini yang OKTFX1. Alright, kita lihat lagi gain all June sampai dengan week 23 ini, yaitu sampai 10 Juni ya. Memang dominasi gain itu ada di OKTFX1, kemudian OKTFX2 mengikuti sangat kecil, kemudian di sini yang terakhir adalah Monex. Kenapa mereka seperti ini? Karena settingannya memang berbeda. Settingan paling rendah risiko itu ada di Monex ya. Kemudian persen gainnya sampai sepanjang bulan Juni, sampai bulan Juni ini sudah sampai tanggal 10 Juni itu sudah mencapai 5% yang si OKTFX1. Rata-ratanya masih sekitar 1,5 atau sampai dengan 2 ya untuk yang lainnya. Dan ini sudah sangat bagus ya. Memang kecil hasilnya kalau kita lihat Monex itu gainnya tidak pernah besar-besar, $50, 48-50 dolar selama dalam 1 bulan. Jadi untuk mencapai $100 itu butuh 2 bulan. Ya tapi ya itu yang menurut saya terbaik sekarang ini karena saya tidak mengutak-atik. Tiga-tiganya sebenarnya seperti itu ya. Jadi maksudnya tiga ini saya hanya melakukan top up itu hanya di OKTFX1. Jadi yang lain ini harus benar-benar sangat pasif, maksudnya sangat pasif ya. Ya dia mendapatkan terus gain tanpa risiko yang sangat besar, makanya dia harus gainnya konsekuensinya gainnya kecil gitu. Nah, secara keseluruhan balance saya itu sudah mencapai 12.600, puji Tuhan ya. Jadi ini sudah 160 nggak entahlah ya. Saya nggak tahu harganya berapa sih sekarang dolar terhadap rupiah ya. Gain saya itu sudah mencapai all time itu 4.800. Nah, ini kita lihat ya dominasinya ya. Bahwa dari investasi yang saya lakukan di OKTFX1 semua sampai sekarang itu sudah 4.400. Saya sudah, let's say kita bisa bilang ini 3.000 ya. 4.400, 3.000 udah saya dapat gain dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 10 bulan. Itu dapatnya 67%. Ini gila ini. Tentunya dengan deg-degannya itu ya. Risiko turun sampai drawdown 30% itu mengerikan memang, tapi inilah dapatnya. Saya sudah balikan dapat keuntungan itu 67% dari modal gitu. Mungkin saya akan dapat 70% nanti ketika nanti sampai bulan Desember ya. Tapi kita akan lihat nanti bulan September. Bulan September setelah pas genap ya OKTFX1 ini saya sudah 1 tahun ya melakukan transaksi atau menabung di sini. Kita lihat sampai berapa dia bisa gain to investment ratio-nya. Alright, settingan robot tidak ada masalah. Nanti ini kita akan rubah ya untuk minggu depan menjadi 0,06. Sementara OKTFX1 yang euro US dollar yang lainnya dengan settingan robot seperti ini, itu kita akan tetap di 0,01 dulu. Saya belum berpikir untuk naik ke 0,02. Nah, biarkan aja. Di OKTFX2, FX Pro sama MEFX atau Monex ini settingannya tidak ada yang berubah. Settingan account juga sama, saya tidak ubah apa-apa ya. Leverage-nya juga ini masih menggunakan yang dulu, yang awal-awal. Jadi settingannya ini 500 di sini. Kemudian OKTFX2 itu 200, 150 dan 100. Jadi memang yang paling konservatif itu Monex sekarang nih. Aturan berinvestasi tidak ada yang berubah. Ya, silakan nanti di post saja dibaca. Jadi ini aturan saya dan saya tidak benar-benar mengikuti ini. Dan ya, itu dia semuanya Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita akan lihat lagi update-nya. Ini saya sangat senang sekali nih bulan Juni ini karena nampaknya dia robotnya bekerja dengan sangat-sangat baik ya dengan settingan yang saya bikin. Mudah-mudahan ini akan jalan terus sehingga kita masih dapat mengumpulkan data untuk bulan-bulan selanjutnya, mungkin sampai 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan ya. Alright, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu kakak dan teman sekalian. Semoga bermanfaat.